Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan saya untuk menyampaikan materi ini. Akan tetapi ini merupakan tugas yang saya harus sampaikan karena hmm, adalah ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita wajib untuk menyebarkannya supaya kebaikan kita bertambah. Jadi dalam pelatihan saya, pengalaman saya dalam pelatihan calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, saya alhamdulillah sudah dibekali materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan sampaikan sebagian tentang dari penerapan atau pemahaman budaya positif di sekolah. Berawal dari tugas kita, yaitu sebagai pendidik yang sehari-harinya kita bekerja mengabdikan diri untuk negeri ini, yaitu membimbing, menuntun, mengarahkan peserta didik kita supaya menjadi orang-orang yang berguna nanti di masa depan. Akan tetapi dalam perjalanan kita dalam melaksanakan tugas kita, tentunya banyak tantangan, kemudian juga ada yang mengancam juga, kemudian banyak yang terjadi tidak mulus-mulus saja, ya, seperti halnya banyak penyimpangan aturan atau banyak kesalahan yang dilaksanakan baik oleh diri kita sendiri ataupun dengan peserta didik kita. Nah, seringkali ketika kita menyampaikan materi, kemudian kita memberikan tugas kepada anak, kemudian anak tidak melaksanakan tugas yang kita berikan, biasanya kita akan memberikan hukuman biar mereka itu menjadi jera atau menyadari kesalahannya. Mungkin hukuman juga tidak salah untuk mendisiplinkan, proses mendisiplinkan anak. Akan tetapi yang sudah saya pelajari di pelatihan calon guru penggerak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pemaparan tentang teori motivasi. Dan diantaranya bahwa setiap perilaku manusia itu adalah mempunyai tujuan. Nah, baiklah, kita lihat pertanyaan pemantik berikut ini. Apakah setuju atau tidak setuju, ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif, ya, seperti halnya kita memberi hukuman terhadap anak yang tidak melaksanakan tugas itu dengan membaca sebuku dan nanti mereka disuruh merangkum, atau kemudian membersihkan halaman sekolah. Nah, apakah itu semua dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, ketika ada guru yang memberikan penghargaan terhadap anak, misalkan diiming-imingi, ayo siapa yang rajin, ibu akan kasih hadiah. Nah, apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kita lihat. Nanti mungkin ke depannya materi-materi yang sudah saya terima dari pelatihan calon guru penggerak itu diantaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian adanya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi
kaitannya dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi kaitannya dengan segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama kita akan melihat disiplin positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita, kemudian sehingga akan terpancar nilai-nilai kebajikan yang universal. Baiklah, jadi berawal dari paradigma, berawal dari perubahan cara berpikir kita. Kita umpamakan, kita coba mengepalkan tangan ya. Diibaratkan ketika kita berpikir ya, misalkan sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan di kertas tersebut sesuatu yang sangat berharga pada diri kita. Setelah itu kita pegang ya sesuatu yang menjadi berharga bagi kita itu, kepalkan, disimpan di sebuah tangan, boleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Kemudian kita kepalkan, kita erat dengan kita pegang erat, kita genggam, kita simpan apa yang sudah menjadi apa yang menjadi sesuatu yang berharga bagi diri kita. Kepalkan tangan, kemudian kita ini sesuatu yang kita kepal ini mungkin ada teman Anda di sebelah kita yang ingin mengetahui apa yang ada di kepalan tangan kita. Nah, mungkin saja seseorang ya, kalau misalkan ada teman di samping kita, ada seseorang di samping kita ingin mengetahui apa yang ada pada diri kita, mungkin akan melaksanakan sesuatu, mencoba, akan membujuk, mengancam bahkan ya, membujuk kita supaya coba bukalah tangan apa yang kamu kepal itu. Kemudian juga atau dengan cara mengancam, bisa saja, awas kalau tidak dibuka kepalan akan saya ini gitu misalkan, atau juga menghardik atau juga merayu, bahkan ada yang sampai menyuap. Ayo, saya akan kasih uang 200 juta ketika kamu mau membuka kepalan tangan. Nah, Mikasan seperti itu ya. Jadi apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi mereka ingin mengetahui suatu hal yang terjadi pada diri kita, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar membuka kepalan tangan kita yang kita ini, di dalam tangan kita yang kita kepal itu ada sebuah yang berharga bagi diri kita. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi? Baik. Itu contoh dari perubahan berpikirnya. Nah, baiklah. Bahwa perubahan paradigma dari berpikir stimulus respon berubah menjadi teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Coba kita lihat apakah ilusi guru mengontrol murid, bisa mengontrol murid, apakah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu teori kontrol. Ya. Nah, coba kita lihat perubahan cara berpikir stimulus respon kepada teori kontrol. Ya, yang tadi kita kepalkan tangan, apakah kita mau membukanya atau tidak? Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi awalnya kita berpikir
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kita harus bisa merubah. Kita harus berusaha, bukan merubah. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita bukan untuk mau merubah orang lain, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi, justru kita harus memahami, oh, pandangan yang lain, oh, berpikirnya mereka itu seperti itu. Ya udah, sampai di situ. Kemudian ketika kita stimulus respon, perilaku buruk menurut kita itu dilihat sebagai suatu kesalahan menurut kita awalnya. Akan tetapi setelah mengetahui teori kontrol, ya, kita harus berpikir bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika siswa berbuat kesalahan, mungkin kita berpikir 2 kali, oh mungkin dia tujuannya, mengapa dia, jadi kita harus tahu, harus jadi detektif gitu ya, mengapa dia berperilaku seperti itu. Kita harus berpikir bahwa setiap perilaku yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar, pasti memiliki tujuan. Kemudian, kita jangan berpikir orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kita harus berpikir bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi kita bebas mau membuka kepalan tangan kita atau kita tidak mau membuka tangan kita. Gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bukan ada pemaksaan terhadap seseorang, tetapi yang kita jalankan dalam teori kontrol itu adanya memberikan pilihan-pilihan baru, atau kita ajak seseorang ketika berbuat salah, kita ajak berkolaborasi. Kita ajak bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau kita carikan solusinya. Yang awalnya berpikir menang, kalah, jangan. Kita harus berpikir menang-menang. Jadi tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Jadi semuanya positif. Mungkin itu ya dari cara berpikir positif, disiplin positif itu mulailah dari diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya ya, walaupun saya juga masih belajar. Baiklah, ini saya akan paparkan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yang sudah kita tadi lihat di slide sebelumnya, ya, bahwa stimulus respon berubah menjadi teori kontrol untuk menumbuhkan disiplin yang positif. Yang pertama tadi kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini adalah merupakan makna disiplin. Jadi disiplin itu berperilaku terikat. Jadi punya kontrol di dalam diri masing-masing. Itu artinya disiplin. Ya. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tuh, jadi bagaimana kita menghargai diri sendiri sama dengan kita menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, kita berpikir semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam dalam perilaku memiliki tujuan, terlahirlah suatu teori motivasi.
Jadi seseorang melakukan sesuatu itu, yang pertama mungkin saja seseorang melaksanakan sesuatu itu tujuannya hanya untuk menghindari hukuman, atau tujuannya hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bersyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, mengoptimalkan apa yang sudah Allah amanahi, titipkan kepada diri kita. Namun, nah di sini ketika kita berperilaku hanya menghindari hukuman saja atau hanya untuk mendapatkan imbalan, maka ketika hukuman sudah tidak berlaku, ketika penghargaan sudah tidak ada, maka akan putuslah perilaku tersebut. Ya, jadi hanya bertahan sementara. Jadi yang kita terapkan ketika hanya menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan saja, jadi ketika kita terapkan terhadap peserta didik kita, itu hanya akan muncul motivasi ekstrinsik, yaitu kemauannya hanya berdasarkan orang lain. Jadi tidak perilakunya itu dilaksanakan ketika ada imbalan atau ketika ada hukuman. Itu akan bertahan sementara. Jadi tidak akan memunculkan motivasi dalam dirinya yang berkelanjutan. Akan tetapi ketika seseorang melaksanakan sesuatu itu karena menghargai dirinya, bentuk bersyukur, mengoptimalkan pemberian Allah, maka itu akan muncul motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi yang muncul dalam dirinya sendiri karena berdasarkan keyakinan yang dia yakini. Nah, dari itulah ya, ketika seseorang berperilaku karena menghargai dirinya sendiri, menghormati dirinya sendiri, meyakini apa yang sudah dia yakini kebenarannya, maka insya Allah akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya kalau kita misalkan di kelas ya, anak daripada kita buat aturan-aturan, mungkin di dalam aturan itu contohnya yang pertama misalkan tidak boleh makan di kelas, itu ada tidak boleh. Tidak boleh bicara ketika orang lain sedang bicara. Nah, kita akan mencoba merubah perkataan yang tidak itu, karena kalau ada kata tidak itu berarti mengandung unsur negatif. Mari kita budayakan untuk disiplin positif menjadi dalam misalkan dari tidak datang terlambat ke sekolah, kita rubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, padahal di balik itu semua kebalikannya berarti kita tidak boleh telat datang ke sekolah, tapi kita rubah keyakinannya bahwa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu kita buat nanti dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, supaya ketika anak, mudah-mudahan ya, kita salah terobosan baru, mudah-mudahan dengan kita membuat kesepakatan kelas, dalam artian kita berempuk atau berdiskusi dengan peserta didik kita untuk membuat satu keputusan atau suatu keyakinan atau suatu kesepakatan bersama, agar ketika dia melanggar, kita tanya, apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Oh iya, masih ingat. Apa? Kira-kira dengan yang kamu lakukan hari ini, misalkan dia telat ke sekolah. Kamu ingat nggak kesepakatan kelas? Apa?
kaitannya dengan kamu hari ini, kenapa kamu hari ini? Mungkin anak akan menjawab, iya Bu, saya terlambat. Nah, gitu. Kemudian setelah itu eh, kita tanyakan, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kita suruh aja anak supaya mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, mudah-mudahan dengan kita seperti itu, kita bisa memunculkan motivasi intrinsik. Jadi sehingga anak tidak merasa bersalah, tetapi ingin sadar diri merubah kesalahannya karena dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita setujui bersama. Mungkin itu ya dari penjelasan setiap perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus penciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan ini kita akan mempelajari nanti 5 posisi kontrol sebagai manusia ya. Sebagai apalagi kita sebagai pendidik yang senantiasa mengarahkan menuntun anak, ingin menjadi anak-anak yang apalagi di sekarang di kurikulum Merdeka itu P5. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sambil belajar karena belajar itu tidak hanya sekarang, akan tetapi belajar itu bisa sepanjang hayat. Selagi manusia belum dimasukkan ke liang kubur, kita terus dan terus akan belajar. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ya, penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya itu kalau kita menerapkan posisi kita pendidik sebagai penghukum ketika anak tidak mengerjakan tugas atau pembuat rasa bersalah, maka nanti anak akan berusaha untuk mengerjakan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Jadi pekerjaan yang dia lakukan itu, aktivitas yang dia lakukan itu hanya saja untuk menghindari hukuman karena gurunya selalu menghukum atau memanggil dia dengan pembuat rasa bersalah. Itu tidak akan nanti mungkin bisa saja menjadikan peserta didik itu menjadi pendendam. Ya, karena sering dihukum misalkan, mungkin saja ya itu akan terjadi pada diri anak, dikhawatirkan terjadi pada diri anak sehingga motivasinya karena orang lain. Kemudian kita lihat juga posisi kita sebagai teman, ya, atau pemantau. Ketika anak memperlakukan kita sebagai teman curhat, atau kita mengawasi, pengawas mereka, ini gitu ya, berdasarkan data-data yang ada, misalkan. Nah, itu anak melakukan sesuatu itu mungkin bisa saja eh, tidak bertahan lama karena dia hanya mengerjakan sesuatu itu karena imbalan atau karena penghargaan. Misalkan misalkan ya kita mendapati seorang peserta didik yang seragamnya tidak rapi. Kemudian misalkan ada salah satu orang guru yang selalu menyuruh dia untuk merapihkan baju ketika bertemu. Nah, namun ketika guru itu tidak ada, mungkin anak akan leha-leha gitu ya, akan biasa-biasa saja karena tidak ada lagi teman yang mengingatkan dia. Untuk di sekolah mudah-mudahan semua harus bekerja sama gitu ya. Jadi berkolaborasi, tidak hanya berpihak salah satu guru. Jadi semuanya harus sama. Kalau setiap anak yang tidak berpakaian rapi, semuanya kita sebagai pendidik apalagi ya harus menegurnya. Jadi anak tidak memposisikan dia kita itu sebagai teman atau pemantau. Jadi ketika dia tidak ada, misalkan salah satu guru yang suka yang suka memberikan itu menegur seperti itu, mengingatkan seperti itu tidak ada, ya dia akan eh, tidak melaksanakan itu lagi. Jadi karena
dia melaksanakan sesuatu itu karena ada imbalannya, ada penghargaannya dari seseorang. Nah, itu juga saya rasa mungkin ia akan menimbulkan motivasinya ekstrinsi dari luar saja karena orang lain saja, tidak akan tumbuh dan kembang yang termotivasi dalam dirinya. Nah, kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, kita akan mudah-mudahan ya, walaupun saya juga belum bisa, sebenarnya belum bisa, masih saja saya sebagai penghukum dan juga masih saya membuat rasa bersalah dan juga sebagai teman dan bisa juga sebagai pemantau ya. Tapi mari kita belajar bersama untuk menerapkan posisi kita, berusaha untuk menerapkan posisi kita sebagai manajer. Sehingga ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, insya Allah mudah-mudahan ya ke depannya anak didik kita bisa tumbuh menjadi seseorang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Sehingga motivasi itu akan terus dan terus teringat sepanjang masa, bahkan sepanjang kehidupannya dia. Jadi berbekas seolah-olah ketika anak di sekolah itu pingin balik lagi ke sekolah gitu. Jadi ada memori yang baik, ada memori yang positif yang dia alami ketika dia ada di lingkungan sekolah kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya seperti itu ya. Nah, salah satu menuju fungsi manajer biasanya itu kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah ya, suatu permasalahan. Apa langkah-langkah segitiga restitusi? Yang mungkin yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya misalkan ada kasus seseorang anak yang terlambat ke sekolah. Mari kita coba terapkan segitiga restitusi. Misalkan kita panggil anaknya, setelah panggil, kenapa kamu kesiangan? Kan itu menstabilkan identitas kan? Kenapa kamu kesiangan? Mungkin anak nanti akan memberikan berbagai alasan kepada kita. Kemudian setelah kita tanya ya kebutuhannya apa yang akan kita perbaiki dari dia supaya dia tidak terlambat lagi misalkan. Tentunya saya juga mungkin ya, tentunya kita sebagai guru juga, ibu, bapak, bukan berarti bapak dan ibu juga sudah betul, tetapi belum terlambat, sering terlambat, mungkin sama seperti kalian, ibu juga atau bapak juga suka melaksanakan kesalahan, gitu. Nah, sepertinya itu validasi kebutuhan ya. Akan tetapi, mm, menurut kamu, bisa saja kamu melakukan hal yang lebih parah dari itu. Akan tetapi kita sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna, kadang berbuat salah, kadang juga berbuat kebaikan. Nah, itu validasi kebutuhan. Kemudian kita tanya lagi, kalau kita sudah membuat apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa juga kalau untuk di sekolah, level sekolah itu dengan membuat kesepakatan sekolah. Tentunya untuk membuat kesepakatan sekolah itu kita perlu berkolaborasi semua warga sekolah. Jadi mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, semua warga sekolah supaya kita semua tahu kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk melaksanakan budaya positif ini yaitu dengan di kelas dulu masing-masing gitu ya. Ketika anak yang berbuat salah kita tanya aja, kalian masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi apa yang dia yakini benar, insya Allah dia akan eh, termotivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan dan mudah-mudahan mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, gitu ya maksudnya dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Itu kemudian
terakhir, dari teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Ya tentunya ya, kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pola pikir setiap kepala mungkin berbeda, tapi kita harus berpikir bahwa mungkin mereka punya pandangan yang berbeda untuk hal itu. Maka untuk mengetahui, bukan mengetahui, memahami ya, untuk memahami perilaku-perilaku orang yang dilakukan, mulailah dari diri kita sendiri. Awalnya yaitu yang perlu kita, yang perlu kita kuasai, yaitu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mungkin saja yang dia lakukan itu karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian mungkin mereka melakukan hal tersebut itu butuh eh, apa eh, penguasaan atau pengakuan bahwa dia itu, oh kamu mampunya dalam hal ini, misalnya. Kemudian juga mereka itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia berbuat seperti itu mungkin saja karena dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Tidak ada perhatian dari orang tuanya, maka dia melakukan kesalahan. Kemudian juga kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan rasa kesenangan. Ketika kita misalkan ya, tapi saya juga terutama saya, misalkan lagi mengajar, ketika lihat anak ada yang ngobrol atau ada yang ngomel apa gitu ya di kelas, kadang ih tidak menghargai. Nah, tapi tetapi saya mulai belajar ya, ketika anak berbuat seperti itu, oh mungkin dia senang berbuat seperti itu karena mungkin dia di rumah tidak mendapatkan hal itu gitu, atau butuh perhatian gitu ya. Jadi butuh kesenangan, dan juga mungkin saja mereka butuh kebebasan. Kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi di rumahnya karena di rumahnya terkekang. Jadi kita lah yang sebagai pendidik mungkin untuk meluruskan atau mengarahkan atau menuntun anak agar tumbuh kembang secara kodratnya berdasarkan kemajuan pada zamannya. Kita harus mengerti juga ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan sekilas info atau sekedar intermezzo dari pengalaman saya selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak peserta didik, terutama di kelas kita dulu, untuk melaksanakan budaya positif sehingga mereka nanti setelah keluar ya lulusan dari sekolah kita itu mudah-mudahan mereka terngiang-ngiang atau selalu teringat akan sekolahnya sehingga melahirkan semangat-semangat positif atau motivasi-motivasi intrinsik yang mereka bawa keluar sana menghadapi masyarakat, menghadapi kehidupan nanti mereka di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita lihat disiplin, makna disiplin. Mungkin semuanya sudah tahu ya, akan tetapi ini bisa saudara atau rekan lihat ya dari pemaparan berikut ini ya, seperti halnya makna secara Latin atau juga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita kebalikannya, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Jadi kaitannya disiplin itu dengan orang lain, akan tetapi pada teori kontrol itu disiplin itu adalah hal yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seseorang yang bisa mengontrol dirinya sendiri itulah orang yang disiplin. Akan tetapi selalu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Ya, itu ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk kita sekarang karena sebentar lagi mungkin tapi sekolah kita belum menerapkan kurikulum merdeka, akan tetapi sebagian sudah kita lakukan, ya sudah kita lakukan nilai-nilai kebajikan universal, terutama yang ada pada P5. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada membeda-bedakan. Yang penting yang namanya manusia, kita harus selalu berpikir positif. Jadi mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita berada dalam jalur yang positif. Kita ingat lagi tadi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya mudah-mudahan akan terbangun. Ya, misalnya kita dengan membuat kesepakatan kelas, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi, yang alhamdulillah di sekolah kita sudah dilaksanakan ya, khususnya di SMP Negeri 2 Sumedang kita sudah melaksanakan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan yang pertama dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah itu sudah kita tanamkan mulai dari hari Senin pembiasaan sampai hari Jumat. Kemudian mandirinya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Nah, mandirinya alhamdulillah saya sudah mulai menerapkan di semester 2 ya, kemarin minggu pertama saya sudah menerapkan kepada anak, menyampaikan kepada anak bahwa ibu hanya memfasilitasi saja untuk belajar kalian. Jadi bukan ibu yang memberikan informasi, akan tetapi kalian yang bagaimana kalian ingin belajar. Rasa keingintahuannya mereka itu supaya muncul. Maka saya mencoba menerapkan di awal pembelajaran saya sodorkan beberapa pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik yang kaitannya dengan materi yang akan dibahas. Kemudian anak disuruh mencari, memanfaatkan buku yang sudah mereka miliki. Ya, kemudian mereka setelah membaca, setelah itu mereka disuruh untuk menjelaskan kembali apa yang dibaca oleh mereka. Kemudian nanti saya hanya memberikan penguatan saja, penguatan dari materi tersebut. Itu untuk melatih salah satunya untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis, itu dipancing dengan yang sudah kita laksanakan setiap hari ya, sering gitu kita laksanakan, yaitu dengan mengadakan diskusi kelompok. Itu untuk membangun bernalar kritis, juga berkebinekaan global, juga bergotong royong. Salah satunya yaitu dengan berkebinekaan global kemarin dalam melaksanakan proyek Ecobrik itu ya, yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, alhamdulillah. Kemudian bergotong royong sudah kita laksanakan setiap hari Jumat Jumsi. Kemudian kreatif kaitannya sama dengan kemarin, kita memanfaatkan sampah plastik dari botol bekas, kita buat misalkan kelas 7 kemarin alhamdulillah sudah membuat tas bunga
ya, kelas bunga, kemudian kelas 8 papan nama, ekobrik itu, kemudian kelas 9 membuat sofa, kursi dari botol aqua, tabung aqua bekas, ya. Mudah-mudahan itu bisa melahirkan anak didik kita menjadi anak-anak yang eh, mandiri, santun, bersahaja, dan punya keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat sehingga mereka bisa menjalani hidup dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Amin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.